Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar kita, baik itu secara online maupun daring. Kami hormati Bapak Warsino Nardi Wiono, Eskom, MM, Mkom, selaku dosen yang membawa mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan juga teman-teman kami sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Adapun tema dari proyek kelompok kami yaitu illegal contents. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama di sini ada Bunga Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 11191176. Yang kedua ada Erika Febiana dengan nomor induk mahasiswa 11190086. Yang ketiga ada Mkiat Eza Maulana dengan nomor induk mahasiswa 11191068. Yang keempat ada Pangeran Menak Siburian dengan nomor induk mahasiswa 11191008. Dan yang terakhir ada Putri Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 11190529. Latar belakang. Pada saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, dengan banyak bermunculan perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam menjelajahi dunia maya secara cepat dan efisien. Saat ini, internet tampaknya menjadi keharusan bagi setiap perangkat komunikasi. Kecanggihan teknologi juga diambil dengan tingginya pertumbuhan kriminalitas di dunia komunikasi dan informasi. Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang muncul dari pengguna teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyampaian informasi melalui internet, aktivitas dunia usaha juga merupakan segmen yang paling besar dan paling cepat berkembang dan menembus seluruh batas negara. Sisi positif dari dunia maya ini tentunya meningkatkan perkembangan teknologi dunia dengan berbagai bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif tidak dapat dihindarkan dan perkembangan teknologi internet telah menyebabkan munculnya kejahatan yang dikenal dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui internet. Lalu, pengertian cybercrime. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer melalui Mendel dalam Suharyanto. Disebut dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, dan penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, dan pelayanan. Dan yang kedua, yaitu ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotage, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkembang dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpanan atau pertukaran informasi pada pihak lainnya. Cyberlaw. Hukum adalah prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyberlaw itu diperlunya menurut Sitompul tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Selanjutnya ada illegal content.
Illegal content merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Motif terjadinya illegal content. Adapun maksud atau motif pelaku dalam melakukan kejahatan cyber didasari oleh berbagai hal. Di antaranya 1. Menjatuhkan moral atau harga diri orang yang memiliki sifat atau kriteria tertentu. 2. Penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik individu maupun organisasi tertentu. Penyebab terjadinya illegal content. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan maraknya illegal content. 1. Pihak yang memproduksi dan menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. 2. Definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. 3. Pelaku cybercrime susah dilacak sehingga sulit diadili oleh hukum. 4. Dalam pasal perjudian online, para pelaku pejudi tidak dikenakan pidana. 5. Dalam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan. 6. Dalam pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen. Sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korbannya sebaliknya. 7. Dalam pasal provokasi melalui internet disebut informasi dan tidak dijelaskan informasinya seperti apa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Penanggulangan illegal content. Yang pertama, menambah personel tenaga ahli ke dalam cyberpolice. Yang kedua, meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap cybercrime. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan illegal content. Kesimpulannya adalah, yang pertama, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang muncul dari penggunaan teknologi. Yang kedua, konten ilegal bentuk gabungan dari kejahatan terkait teknologi informasi atau TI. Konten ilegal dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi di internet yang tidak benar, tidak bermoral, dan dapat dianggap ilegal atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam mengatasi kejahatan dunia maya adalah memodernisasi hukum pidana nasional dan hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer baik di dalam negeri maupun internasional, dan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang pencegahan, investigasi, dan penuntutan kasus dan keahlian terkait kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya di Indonesia, khususnya konten ilegal, telah meningkatkan kesadaran warga akan masalah kejahatan dunia maya dan pentingnya mencegahnya, serta memperkuat kerjasama dalam menanganinya. Sekian presentasi dari proyek kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata pada saat kami menyampaikan atau menjelaskan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.